Sejarah. Banyak orang yang lebih memahami mengenai sejarah peristiwa besar seperti Perang Kemerdekaan Indonesia atau sejarah orang-orang besar seperti Soekarno. Tetapi, bagaimana dengan orang-orang kecil di dalamnya? Orang-orang yang seperti tidak memiliki sejarah, tapi pengalaman mereka dalam sejarah tersebut memiliki sebuah keunikan dan dapat memberikan pandangan baru. Oleh karena itu, sejarawan membuat sebuah metode dengan nama sejarah lisan. Sejarah lisan, seperti namanya, adalah sejarah yang berasal dari lisan atau wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah. Sehingga, sejarah lisan berguna untuk mendapatkan data yang unik karena sejarah yang didapatkan berasal dari seseorang, maka adalah sebuah hal yang maklum jika sejarah lisan sangat kental dengan subjektivitas dari narasumber. Meski begitu, subjektivitas ini dapat memberikan sejarawan sebuah pandangan baru mengenai tema sejarah ataupun mengenai peristiwa sejarah yang sedang diteliti. Dalam sejarah lisan, semua pandangan sejarah merupakan sebuah kebenaran dan tidak ada yang benar dan salah. Karena dalam sejarah lisan, sumber tersebut berasal dari pandangan seseorang, sehingga pandangan tersebut dianggap sebuah kebenaran. Sejarah lisan berguna untuk penulisan berbagai macam sejarah seperti biografi, sejarah kebudayaan, sejarah desa, sejarah ekonomi, dan lain-lain. Sejarah lisan banyak dilakukan dengan cara wawancara dan sering direkam baik menggunakan audio ataupun video. Tetapi terdapat beberapa tahapan dalam perekaman sejarah lisan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penentuan tema. Hal ini dilakukan untuk menentukan tema yang ingin diteliti supaya narasumber memahami apa yang ingin dibicarakan dan juga sebagai patokan bagi sejarawan supaya dalam pembuatan pertanyaan tidak melenceng jauh. Beberapa tema yang dapat digunakan dalam kondisi saat ini adalah seperti sejarah desa, sejarah ekonomi, dan sejarah pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan pencarian narasumber. Dalam kondisi pandemi seperti ini, narasumber yang dapat diwawancarai dapat berasal dari keluarga terdekat, yaitu ayah dan ibu, atau kakek dan nenek jika memungkinkan. Sebagai catatan, narasumber yang dicari tidak perlu dalam rentang umur 70 hingga 80 tahun. Jika tidak memungkinkan karena sejarah lisan sendiri dibatasi oleh pemahaman narasumber dan juga ketersediaan narasumber dalam tema yang telah ditentukan. Semisal dalam tema pendidikan hanya terdapat narasumber dengan jangka umur 50 hingga 60 tahun, maka dapat membuat judul seperti Sejarah Pendidikan SMP dan SMA Masa Orde Baru. Kemudian, jika narasumber telah didapatkan, maka selanjutnya membuat daftar pertanyaan yang ingin diajukan dalam wawancara. Daftar ini berguna untuk memberikan gambaran wawancara kepada narasumber dan juga mengingat kembali pengalaman yang ia miliki. Perlu diingat bahwa daftar ini tidak absolut dan dapat bertambah maupun berkurang dalam wawancara. Jangan lupa juga untuk menentukan jadwal wawancara dengan narasumber sehingga tidak terjadi tabrakan jadwal dengan narasumber, dan meminta izin narasumber untuk merekam wawancara dalam bentuk audio atau video. Langkah selanjutnya adalah perekaman wawancara itu sendiri. Sejarawan dapat melakukan improvisasi dengan pertanyaan baru berdasarkan jalannya wawancara maupun mencari topik-topik baru dalam wawancara. Hal ini membutuhkan skill observasi dari sejarawan untuk melihat dan memahami gerak-gerik narasumber maupun lingkungan sekitar lokasi wawancara. Hal lain yang perlu diperhatikan di akhir wawancara adalah bertanya apakah rekaman wawancara dapat digunakan sebagai sumber penelitian dan dipublikasikan. Karena terkadang narasumber mengizinkan rekaman wawancara untuk digunakan sebagai sumber dan dipublikasikan, tetapi melarang untuk mencantumkan nama narasumber sehingga sejarawan hanya dapat menggunakan nama samaran. Kemudian langkah terakhir dalam perekaman adalah transkrip wawancara. Dalam praktik yang dilakukan di Prodi Sejarah UGM, diharuskan untuk wawancara untuk membuat transkrip tertulis dari rekaman wawancara. Hal ini dilakukan supaya jika rekaman digunakan sebagai sumber, maka peneliti yang menggunakan hasil rekaman tersebut, jika mengalami kesulitan dalam mendengarkan hasil rekaman, dapat menggunakan hasil transkrip wawancara untuk dibaca. Sekian dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga video ini dapat mendorong minat teman-teman dalam penelitian sejarah. Saya Norman Fadilah Alifian,
Salam sejarah.